Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan Belajar Wanto yang pada pagi ini ingin menyampaikan materi pembelajaran IPS tema 2. Tapi sebelum kita masuk ke pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Saya bina nabda dasana bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subtema 1, 2, dan 3 pokok bahasan IPS. Pendalaman materi. Persatuan dalam perbedaan. Pembelajaran 1. Makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. 1. Menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. 2. Puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. 3. Pengakuan dari dunia luar. 4. Bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang mandiri. Yang kelima, landasan untuk bersikap terhadap dunia. Ini foto pidato Insinyur Soekarno dalam proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang diadakan di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Penerapan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia di kehidupan sehari-hari. Proklamasi kemerdekaan Indonesia menandai kelahiran bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dari penjajah. Oleh sebab itu, kita harus memaknai proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, bangsa asing datang kembali untuk menguasai Indonesia. Perjuangan pun berlanjut dengan tujuan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan tidak lagi bersifat kedaerahan, melainkan bersifat nasional. Pertempuran-pertempuran yang dilakukan sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia, di antaranya pertempuran Medan Area, pertempuran Ambarawa, pertempuran Bandung Lautan Api, pertempuran Surabaya, agresi pertama, dan agresi kedua. Kerjasama dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan, semangat persatuan terus dijaga. Bangsa Indonesia kembali bersatu untuk mempertahankan kemerdekaan dari ancaman bangsa asing. Mereka bekerja sama mengusir bangsa asing yang kembali ingin menguasai Indonesia. Pertempuran Surabaya terjadi karena terbunuhnya Jenderal W.S. Malabi dari Inggris. Inggris mengeluarkan ultimatum untuk semua pemimpin dan rakyat Surabaya yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang sudah ditentukan dan menyerahkan diri dengan tangan diangkat. Ultimatum ditolak sehingga tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran Surabaya digempur dari darat, laut, dan udara. Pertempuran di kota Surabaya ini dipimpin oleh Bung Tomo. Karena sangat heroiknya pertempuran di Surabaya ini, maka kota Surabaya dapat julukan kota pahlawan. Dan pada tanggal 10 November ditetapkan oleh pemerintah sebagai Hari Pahlawan Nasional.
Pada peristiwa pertempuran di Surabaya ini juga terjadi peristiwa yang sangat menakjubkan, yaitu keberanian pemuda-pemuda Surabaya menyobek bendera Belanda yang berwarna merah, putih, dan biru menjadi bendera merah dan putih di Hotel Yamato Surabaya. Peristiwa Bandung Lautan Api. Pada tanggal 21 November 1945, Sekutu mengeluarkan ultimatum agar Bandung bagian utara dikosongkan. Namun tidak dihiraukan, sehingga sering terjadi bentrokan dengan Sekutu. Karena persediaan senjata tidak memadai, maka TKR dan pejuang lainnya tidak bisa mempertahankan Bandung Utara sehingga dikuasai oleh Sekutu. Pada tanggal 23 Maret 1945, Sekutu mengeluarkan ultimatum yang kedua. Mereka menuntut untuk mengosongkan kota Bandung Selatan. Mereka sepakat untuk mematuhi perintah dari pusat, namun tidak mau menyerahkan kota Bandung Selatan secara utuh kepada musuh. Berikutnya pertempuran di Ambarawa. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 15 Desember 1945. Penyebabnya adalah tindakan Sekutu dan Nika yang membebaskan tawanan Belanda di Ambarawa sebagai tanda berunding dengan pihak Indonesia. Dalam pertempuran ini Letkol Esdiman gugur. Akhirnya Kolonel Sudirman turun, kemudian terjadi pertempuran selama 4 hari. Pasukan Sekutu yang merupakan tentara Inggris dapat diusir dari Ambarawa. Agresi militer Belanda pertama. Pada tanggal 4 Oktober 1945, Ahmad Thohir mempelopori pembentukan Barisan Pemuda Indonesia, menggalang pemuda untuk mengambil alih kekuasaan dan senjata dari tangan Jepang. Pertempuran pecah pada tanggal 13 Oktober 1945. Pertempuran ini dikenal dengan nama Pertempuran Medan Area. Sekutu biasanya mengeluarkan ultimatum, yaitu melarang rakyat Indonesia membawa senjata dan menyerahkan diri pada Sekutu. Pertempuran tidak bisa dihindarkan. Korban berjatuhan di kedua belah pihak. Agresi militer Belanda kedua. Australia dan India mengecam wakil-wakil mereka di PBB, mendesak agar masalah Indonesia dibahas dalam sidang Dewan Keamanan PBB. PBB menerima tanggapan wakil kedua negara tersebut, sehingga pada tanggal 4 Agustus 1947 dianggap secara resmi berakhir agresi militer Belanda pertama. PBB membantu menyelesaikan persengketaan Indonesia dengan Belanda dengan membentuk Komisi Tiga Negara atau KTN yang terdiri dari Australia, Belgia, dan Amerika Serikat. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Master Amir Syarifuddin. Delegasi Belanda dipimpin oleh Raden Abdul Djakir Widjoyo Atmojo, orang Indonesia yang memihak Belanda. Sebetulnya Indonesia telah salah melangkah menandatangani perjanjian ini, yang menyebabkan kedudukan Indonesia berkurang. Pada 19 Desember 1948 terjadi agresi Belanda yang kedua mulai dilakukan.
kerjasama dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan, semangat persatuan terus dijaga. Bangsa Indonesia kembali bersatu untuk mempertahankan kemerdekaan dari ancaman bangsa asing. Mereka bekerja sama mengusir bangsa asing yang kembali ingin menguasai Indonesia. Manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Setelah kemerdekaan, seluruh rakyat Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang layak. Pendidikan yang layak bagi semua golongan merupakan salah satu tujuan bangsa Indonesia. Setelah merdeka, perekonomian Indonesia berhasil dikuasai oleh negara. Pemerintah mulai memperbaiki perekonomian bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia dibebaskan untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraannya. Setelah merdeka, setiap rakyat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Meningkatkan kesejahteraan rakyat merupakan tanggung jawab pemerintah. Misalnya dengan membuka lapangan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran dan mendukung program pemerintah. Upaya meningkatkan kesejahteraan pada masa awal kemerdekaan. Kebijaksanaan Uang Republik Indonesia atau ORI pada 1 Oktober 1946, pemerintah mengeluarkan larangan menggunakan mata uang nikah dan digantikan dengan penggunaan ORI sebagai alat pembayaran yang resmi di Indonesia. Konferensi Ekonomi. Pada tahun 1946, Menteri Kemakmuran Darmawan Mangunkusumo mengundang para kepala daerah di Pulau Jawa untuk mengadakan konferensi ekonomi. Pinjaman nasional. Pemerintah mendirikan bank tabungan pos. Program ini bertujuan untuk mengumpulkan dana bagi kepentingan perjuangan dan meningkatkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah Indonesia. Demikian tadi anak-anakku pembelajaran tematik tema 2 pokok bahasan IPS. Semoga bermanfaat kepada kalian semuanya. Sebelum pembelajaran saya tutup, saya hanya ingin mengingatkan kembali, tetap semangat belajar di rumah, tetap jaga kesehatan, jangan lupa jaga protokol kesehatan. Senantiasa mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Pembelajaran kita akhiri. Kaya bina naftatin dardana bikiroatil kamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.